Ada beberapa gambaran Yesus dan Bunda Maria itu tuh digambarkan sesuai ras. Jadi di Tiongkok ada mereka Yesus Tiongkok kayak gini. Oh ya. Dengan pakaian adatnya. Bahkan Jawa pun bikin kayak gitu, ada. Gitu. Dan itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Oh. Ada kok. Kalau di Indonesia tuh aku pernah lihat itu yang dalam adat Jawa. Oh, pakainya pakai pakaian Jawa. Iya. Emang ada ya? Ada, Bang. Iya. Ada. Emang boleh ya kalau misalnya Yesus bentuk enggak kayak gitu? Emang boleh ya Kayak kata gini. Onat? Yang gitu gondrong gitu. Emang aslinya kayak gitu juga. Emang boleh ya? Masih boleh pakai adat itu? Bukan itu, setahu gue patungnya pasti begitu di seluruh dunia gitu. Ya di seluruh dunia kita taunya gitu. Tapi nggak ada larangan juga kalau kita menggambarkan dia sesuai yang misalkan ras atau apa kayak gitu. Nah, Karena Nabi Muhammad itu nggak Rosario boleh tuh- digambarkan karena gini, takut ada keributan-keributan gini. Maksudnya nggak ada perdebatan-perdebatan gini, diskusi-diskusi gini. Nanti betul. sakralitasnya turun gitu. Oke, makanya nggak pernah digambarin ya. Nggak boleh, kalau di Islam nggak boleh. Oke, kalau di kita mungkin santai ya. Santai. Ya, teman-teman, ini adalah cuplikan yang kita bisa lihat bahwa ada berbagai hal yang kita harus kupas layer per layer. Yang pertama, memang betul bahwa gambar Yesus itu dalam berbagai kultur itu berbeda-beda, ya. Bahkan di dalam kultur, misalnya katakanlah di Afrika, Yesus itu digambarkan berkulit hitam. Di dalam kultur Asia Timur, Yesus digambarkan berkulit kuning ya, atau seperti orang-orang Asia Timur, orang-orang dari Tiongkok misalnya. Atau Yesus dalam Timur Tengah, atau Yesus dalam budaya Mediteran, atau Yesus di dalam budaya Barat ya, budaya Kaukasia. Yesus digambarkan wajahnya berbeda-beda di dalam berbagai kultur. Nah, permasalahannya adalah di dalam agama seberang ada sebagian orang yang kemudian mengatakan bahwa karena wajah Yesus berbagai versi, itu berarti bukti agama Kristen itu dibuat-buat. Nah, sebagai contoh, misalnya teman-teman bisa melihat ada satu artikel yang mengatakan Kristen produk buatan manusia di sini ya. Kristen agama bikinan manusia, Kristen agama rekayasa. Kenapa? Karena salah satunya adalah wajah Yesus itu banyak versi. Wajah Yesus itu kok mukanya beda-beda ya. Nah, ngomong-ngomong sebelum saya masuk lebih dalam, ada sebuah statement yang dimunculkan oleh mereka atau salah seorang saudari kita yang pindah server ya. Dia ini adalah seorang yang kemudian memilih pindah server gara-gara ketika dipertanyakan kenapa patung Yesus mukanya beda-beda. Mukanya berbeda. Kita saksikan cuplikannya saja ya. Dikatain nama dia menyembah berhala. Di situ saya marah. Tapi itu patungnya Yesus. Saya bilang, yakin lu mukanya kayak gitu? Dia bilang, enggak. Ada 2 gereja Katolik besar. Satu Regina Coeli, satu Stella Maris. Tujuan saya cuma satu pas itu. Memastikan mukanya sama. Gitu. Dan itu berbeda. Mukanya beda. Di situ saya mikir, berarti ini saya nyembah patung yang mukanya beda-beda, yang memang tidak jelas wujudnya, gitu. Berhala dong, gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, saya bilang, saya mau syahadat, gitu. Teman-teman bisa menyaksikan ada seorang, jadi ini jangan dianggap enteng. Mengapa saya mengatakan saya harus kemudian membuat video ini? Karena ini tidak bisa dianggap enteng. Karena buktinya, contohnya ada seorang yang bahkan karena wajah patung Yesus berbeda-beda, lalu kemudian apa yang terjadi? Dia pindah server. Nah, ini yang saya katakan ya. Kenapa video ini harus kita buat? Karena ada sebagian orang yang tidak paham itu ya. Saya kasih contoh. Buat orang yang mengatakan itu gambar Yesus atau patung Yesus itu beda-beda ya. Patung Yesus ini mukanya beda-beda, berarti Kristen menyembah berhala. Buat manusia-manusia yang berpikiran sempit dan otaknya nggak nyampe, saya mohon maaf. Saya kasih contoh, harimau. Harimau ya, harimau. Teman-teman, ini adalah hewan harimau dan kita tahu sama-sama. Lalu pertanyaan saya begini, ini patung apa? Oh, ini patung harimau. Loh, kenapa patung harimau ini mukanya beda dengan patung yang ini? Ini patung apa kalau begitu? Kucing atau apa? Ya harusnya harimau ya. Terus ini patung apa? Ya harusnya patung harimau.
Orang yang berpikiran waras tahu betul bahwa ini semua patung harimau. Meskipun mukanya jelek atau mukanya lain-lain, tapi orang tahu itu patung harimau. Apakah karena ada berbeda patung harimau, lantas kemudian harimau itu tidak ada? Itu kan sebuah pemikiran yang bodoh sekali. Pemikiran yang tidak terdidik atau pemikiran yang sangat dangkal, sampai-sampai hanya untuk hal sepele seperti itu saja tidak bisa membedakannya. Nah, karena ada patung Yesus yang berbeda-beda misalnya antara satu gereja dengan gereja lain, terutama terkhusus untuk saudara-saudara kita dari Kristen Katolik yang misalnya patungnya agak berbeda-beda, itu tidak berarti bahwa orang Kristen itu kemudian katakanlah menyembah berhala. Tidak begitu artinya, ya. Nah, jadi kalau ada orang yang kesimpulannya Kristen menyembah berhala karena patung Yesus mukanya beda-beda, itu orang yang pikirannya nggak nyambung, ya, nggak nyambung. Nah, itulah kesalahpahaman atau ketidakmampuan berpikir orang-orang dengan akal sehat. Nah, karena itulah kenapa saya bikin video ini, ya. Betul bahwa Yesus gambarnya itu mempunyai berbeda-beda pendekatan atau karena berdasarkan kultur yang berbeda-beda. Tetapi karena gambar Yesus itu memang beda versi, itu tidak berarti Kristen itu agama rekayasa. Asumsi yang keliru di balik pemikiran ini, saudara perhatikan baik-baik, teman-teman pikirkan baik-baik. Yang pertama, mereka berpikir adanya gambar itu berarti rekayasa. Ini cara pikir yang bodoh sekali. Nah, kedua, mereka mengatakan Yesus itu ada fotonya, sedangkan Muhammad itu tidak ada. Jadi kesimpulannya Kristen itu agama rekayasa, Islam agama yang benar. Ini kan kesimpulan atau pemikiran argumentasi yang keliru atau cacat logika. Ya, sekali lagi, saya kira teman-teman tahu tentang seorang tokoh, seorang ratu Mesir namanya Cleopatra, ya. Nah, masalahnya adalah kalau teman-teman cari Cleopatra itu wajah gambarnya beda-beda. Mukanya juga beda-beda, patungnya juga beda-beda. Pertanyaan saya, apakah karena patung wajah Cleopatra beda-beda, gambarnya beda-beda, itu berarti Cleopatra adalah rekayasa? Ya tidak, kayak gitu. Karena apa? Karena setiap seniman yang menggambar wajahnya itu punya imajinasinya. Tokohnya ada, orangnya ada, tetapi digambarkan secara berbeda. Misalnya Gajah Mada. Gajah Mada itu tokohnya ada, ya, tapi kemudian digambarkan oleh artis atau senimannya dengan mungkin pendekatan wajah yang agak berbeda atau pematung dengan wajah yang berbeda. Masalah? Ya nggak masalah. Ngomong-ngomong soal Gajah Mada, ada sekelompok orang-orang, saya jadi ingat Gajah Mada, ya, meluruskan sejarah. Wah, luar biasa ya. Siapa yang tidak kenal Gajah Mada? Agama apa sebenarnya yang dianut Gajah Mada? LHKP, Pengurus Daerah Muhammadiyah Yogyakarta, melakukan penelitian untuk melakukan kajian ulang sejarah Majapahit. Dan mereka mengambil kesimpulan bahwa Gajah Mada adalah seorang Muslim. Namanya adalah Gajah Mada. Ya, saya nggak tahu lah. Semoga Dignas ini boleh memberikan... Saya nggak tahu ya. Saya nggak tahu. Saya nggak mau komen deh. Silakan teman-teman komentar lah begitu ya. Nah, yang kayak begini-begini mereka bikin gambarnya ya, Gajah Mada. Maaf ya, pakai apa? Pakai kopiah. Ini pakai apa sih ini ya? Ya sudahlah, apa namanya ya. Lalu kemudian dengan berjanggut dan dengan ciri ini ada jidat yang ada hitamnya begitu ya. Apakah ini berarti jadi sesuatu yang saya nggak tahu deh. Jadi begini loh, kita kembali deh. Gambar ilustrasi dari seniman zaman itu adalah sesuatu yang wajar. Bahkan Wali Songo pun itu penggambarannya adalah ilustrasi dari seniman, bukan gambar yang sesungguhnya. Nah, pertanyaan saya, kalau begitu kenapa mempermasalahkan? Ya, kenapa mempermasalahkan? Jadi gambar Yesus itu meskipun berbeda-beda, itu ya karena memang pada waktu itu belum ada teknologi fotografi. Ya belum ada, ya bagaimana mungkin, ya kan? Ya kalaupun digambar itu adalah bentuk bagaimana orang-orang menghormati Yesus Kristus. Lalu kemudian digambarkan dalam icon, digambarkan dalam gambar yang berbeda. Ya karena memang
mereka seniman begitu, dan mereka menggambarkan Yesus melalui pemikiran atau melalui penggambaran sifat-sifat Yesus tersebut. Jadi ini bukan satu hal yang harus dipermasalahkan ya, sama sekali. Saya berharap semoga teman-teman semakin menambah wawasan teman-teman, semakin menambah pola pikir kita, semakin memperkuat iman kita. Dan juga video ini saya berharap dapat memberikan jawaban bagi saudara-saudara Muslim yang mungkin ingin juga menemukan jawaban dari polemik ini. Kenapa gambar Yesus beda-beda? Jawaban kita, so what? Ya nggak masalah. Gambar Yesus beda-beda justru menunjukkan ada banyak bangsa yang datang menyembah Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada banyak bangsa yang mengagumi Dia. Dan Tuhan Yesus adalah Tuhan bagi semua bangsa, Tuhan bagi semua orang. Sehingga tidak pandang dari suku Jawa, suku Chinese, suku Batak, suku Melayu, atau orang Barat, atau siapapun dia, Afrika, orang Timur Tengah, orang India, Dia adalah Tuhan untuk semua bangsa. Karena itulah kami menyembah Dia, dan banyak gambarnya membuat kami bersukacita, ya.